Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang sampai detik ini masih mengaruniakan kepada kita berbagai macam nikmat yang banyak, yang dengan kenikmatan-kenikmatan itu kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Di antaranya kita bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat subuh, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan Al-Qur'an dibacakan, kemudian insyaallah kita akan lanjutkan dengan kewajiban berikutnya, yaitu menyimak ilmu, menyimak ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibacakan. Hadirin rahimakumullah, untuk pagi ini saya ingin menyampaikan satu hadis yang masyhur. Ya, hadis ini terkenal. Dia berbicara tentang adanya 7 golongan yang akan dinaungi di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ada 7 golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi." Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan kepadanya, ya, fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Akan dinaungi oleh naungannya di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imamun adilun, imam yang adil, pemimpin yang adil. Wasyababun nasha'a fi ibadatillah. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Yang ketiga, seseorang yang hatinya terkait dengan masjid, terikat, tertambat dengan masjid. Wa rajulani tahabba fillah, dan 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtima'a alaihi wa tafarraqa alaihi, di mana mereka berjumpanya karena Allah dan berpisahnya juga karena Allah. Wa rajulun da'atuhum ra'atun dhata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Berikutnya ada seorang laki-laki yang diajak untuk berbuat mesum, ya, oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Ia menolaknya dan mengatakan, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Berikutnya adalah orang yang bersedekah dengan suatu sedekah lalu kemudian ia menyembunyikannya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Wa rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat ainah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, adalah laki-laki yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyendiri lalu kemudian mengalir air matanya, ya. Di hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita tentang apa yang akan terjadi di hari kiamat, ya, di antaranya bahwa kelak di hari kiamat, di hari yang sangat berat dirasakan oleh sebagian besar manusia, ya, di hari yang dahsyat itu akan ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah alam, kita nggak tahu bagaimana bentuk naungannya, ya. Cuman yang jelas di hari itu, di hari kiamat, manusia akan merasakan kepayahan yang amat sangat, ya, karena matahari didekatkan kepada mereka dengan jarak cuman 1 mil saja. Bahkan Nabi mengatakan bahwa di yaumul mahsyar, ketika manusia berkumpul, matahari didekatkan kepada mereka, karena panasnya bercucuran air keringat mereka, berkeringat mereka dengan keringat yang banyak, ya. Bahkan dalam hadis disebutkan di antara mereka ada yang berkeringat, saking banyaknya keringat itu sampai keringatnya semata kaki itu. Jadi terus mengalir, terkumpul sampai 1 mata kaki. Ya, kita nggak tahu kayak gimana itu keringat sampai semata kaki. Lalu apakah kondisi ini kondisi yang paling berat? Enggak, karena ada yang selutut, ada yang sepinggang, ada yang seleher, dan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Allah alam kayak gimana nih? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kondisi sedemikian, ya. Dan itu tergantung amal-amalnya, ya. Karena ada juga di hari itu orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada yang tidak merasakan panas sama sekali. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan syafaat kepada mereka. Dalam hadis yang ini disebutkan bahwa syafaat yang paling besar di hari itu adalah syafaat dari Al-Qur'an, ya. Karena Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada para sahabatnya. Nah, di hari itu juga ada 7 golongan yang diselamatkan oleh Allah, diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imamun adilun, imam yang adil. Imam atau pemimpin yang adil, yang memperhatikan rakyatnya, yang menetapkan keputusan-keputusan untuk rakyatnya dengan keputusan yang mendatangkan kemaslahatan yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran, yang selaras dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemimpin yang mengedepankan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadinya, bukan kepentingan keluarganya. Maka ketika dia membuat aturan-aturan, maka aturan-aturan yang sejalan dengan kebenaran dan aturan yang paling mendatangkan kemaslahatan, yang paling mendatangkan kemanfaatan buat rakyatnya, ya. Mereka para pemimpin yang lebih mengedepankan kepentingan orang lain, kepentingan rakyatnya. Nah, ini pemimpin yang adil, ya. Dan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, pemimpin di sini segala pemimpin dalam segala level, ya. Artinya bukan hanya pemimpin negara, ya, mungkin pemimpin skup provinsi, kota atau kabupaten, kecamatan, desa, atau bahkan mungkin RW, ya. Pokoknya pemimpin-pemimpin itu yang mereka menetapkan satu ketetapan yang sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah, lalu kemudian mereka bersikap adil terhadap rakyatnya, maka mereka insya Allah adalah orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Dan pemimpin itu, Bapak Ibu sekalian, kalau mereka membuat keputusan-keputusan, aturan-aturan yang adil, yang kemanfaatannya, kemaslahatannya dirasakan oleh rakyatnya, maka setiap rakyatnya merasakan kemaslahatan dari ketetapannya yang adil itu, maka pemimpin itu mendapatkan pahala yang banyak. Bayangkan kalau presiden kita, ya, kalau presiden kita yang memimpin 30 juta orang, memimpin dengan adil, lalu anggaplah setengahnya saja, ya, anggap setengahnya aja, yaitu berapa itu? 115 juta orang merasakan keadilannya, merasakan kemaslahatan di dalam kehidupan mereka karena keputusan-keputusannya yang adil, ya, aturan-aturannya yang adil, maka presiden ini mendapatkan pahala dari sekian banyak orang.
luar biasa itu. Ya, apalagi kalau keseluruhannya merasakan ya kebaikan dari keadilannya, maka presiden itu mendapatkan pahala sedemikian banyak. Tapi juga sebaliknya, kalau dia berlaku zalim, kalau dia berlaku curang, lalu kemudian rakyatnya menderita, ya anggap dari 230 itu 200 jutanya merasakan kezalimannya, maka dia sama saja dengan telah menzalimi 200 juta orang. Kebayang itu gimana di hari kiamat? 200 juta orang dia zalimi, yang mana di hari kiamat dia akan dimintai pertanggungjawabannya dari 200 juta itu. Apakah dia memiliki pahala yang cukup untuk menutup kezaliman-kezalimannya? Karena yang mengantri untuk meminta pertanggungjawabannya 200 juta orang, banyak sekali. Oleh sebab itu, sebaik-baik pemimpin atau sebanyak-banyaknya orang yang memiliki pahala yang banyak, ya, adalah pemimpin yang adil. Ya, dan seburuk-buruk orang adalah pemimpin yang berlaku zalim terhadap rakyatnya. Di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, pemimpin yang adil mendapatkan pertolongan Allah, naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Hal ini juga menunjukkan betapa tidak mudahnya jadi pemimpin. Jadi memang pilihannya cuma satu aja kalau mau jadi pemimpin. Jadilah pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, kata Nabi, wasyababun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya tumbuh itu mesti dari kecil, Pak ya. Mesti dari kecil. Oleh sebab itu setiap orang tua itu ya wajib untuk mendidik anaknya sejak kecil untuk terbiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendidik, memahamkan mereka tentang kenapa harus beribadah kepada Allah. Sampaikan kepada mereka tentang kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian didik, arahkan mereka untuk terbiasa beribadah. Kalau anaknya laki-laki, ya bawa ke masjid. Sampaikan kepada mereka kenapa kita para laki-laki harus sholat di masjid berjamaah. Arahkan juga untuk ikut membaca Al-Quran sebagaimana kita membaca Al-Quran. Ingatkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Ingatkan untuk berlaku jujur. Ingatkan untuk senantiasa berkata dengan perkataan-perkataan yang baik. Ingatkan tentang berbagai macam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian ajak untuk bersama-sama menjauhinya. Dididik, ya, karena yang namanya nasya'a, ya, nasya itu artinya tumbuh, ya sejak kecil, ya sejak kecil. Maka dari itu para orang tua, ya para ayah, para kepala keluarga punya kewajiban dalam hal ini. Dan meskipun di hadis ini bunyinya adalah syabab atau syab itu artinya pemuda, ya laki-laki, tapi ini mencakup wanita juga. Ya, jadi meskipun anaknya perempuan tetap juga sama, dididik, dibina supaya dia tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu bukan hanya di masa mudanya saja, ya di masa mudanya diarahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kemudian setelah dewasanya dia terbiasa dengan ibadah kepada Allah, dia istiqomah dengan itu sampai kemudian ajal menjemputnya. Ya karena kalau sejak mudanya dibiasakan ya untuk taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka kita berharap setelah dewasa di masa tuanya dia istiqomah dengan itu. Dia istiqomah mengisi kehidupannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka inilah pentingnya mendidik, ya, pentingnya mendidik anak-anak kita agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan di dalam pendidikan ketaatan itu, di antara hal yang tidak boleh dilupakan adalah penjelasan. Banyak juga orang tua yang nyuruh anaknya hayu ke masjid, hayu sholat, diajak untuk melakukan ibadah-ibadah, tetapi tidak dibekali dengan argumentasi kenapa dia harus beribadah gitu. Kenapa dia harus mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting, ya. Ini penting agar terbangun kesadaran. Nah, sementara kesadaran inilah yang akan memelihara keistiqomahan. Orang itu kalau sadar, kalau faham kenapa dia harus beribadah kepada Allah, maka dia akan mengusahakan untuk tetap dalam ketaatan, kendati pun dalam kondisi yang berat. Ya, karena kita tahu keadaan kita itu kan berubah-ubah. Ada kalanya kita ini hidup dalam keadaan lapang, urusan-urusan mudah, tidak ada kekurangan-kekurangan. Tapi boleh jadi suatu saat berjumpa dengan keadaan yang sebaliknya, keadaan yang tidak diinginkan. Umpamanya ketika ekonomi sedang sempit, dihadapkan dengan masalah-masalah, entah itu yang datang dari keluarga atau tetangga atau kerabat atau macam-macam lah, ya, dengan berbagai macam permasalahan. Nah, sedikit banyak permasalahan-permasalahan ini mengganggu masalah ibadah. Banyak orang yang awalnya rajin ke masjid, lalu kemudian Allah uji dengan masalah ekonomi, nggak ke masjid lagi. Ada orang yang awalnya rajin beribadah, lalu kemudian dia diputuskan, ya, dipecat dari tempat kerjanya, akhirnya nggak ke masjid lagi. Awalnya orang rajin beribadah, lalu kemudian ada masalah dengan keluarganya, tidak ke masjid lagi, tidak beribadah lagi, hilang semangatnya. Nah, ini salah satu sebabnya karena ibadahnya tidak dibangun di atas kesadaran, ya, tidak dibangun di atas kesadaran. Maka saat kita mendidik anak-anak kita untuk beribadah kepada Allah, jangan lupa sisipkan, ya, jelaskan, terangkan kepada mereka kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai masa tuanya, istiqomah dengan itu sampai wafatnya, ini adalah golongan kedua yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dengan naungannya. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Laki-laki yang hatinya tertambat dengan masjid-masjid. Ya. Kembali lagi kalimatnya rajulun, laki-laki. Ya, karena kalau berkaitan dengan masjid, laki-lakilah yang punya kewajiban datang ke masjid, ya. Yang punya kewajiban untuk ke masjid. Adapun perempuan, kaum wanita, sifatnya hanya boleh saja. Ya, perempuan kalau mau ke masjid boleh, tapi dengan syarat bahwa dia tidak akan menimbulkan fitnah, karena wanita itu adalah makhluk yang menarik bagi kaum laki-laki, ya. Oleh sebab itu para wanita ketika hendak ke masjid atau pergi ke masjid, jangan sampai mengundang perhatian atau syahwat laki-laki. Oleh sebab itu para laki-laki, para ayah yang istrinya hendak ke masjid, ini juga menjadi hal yang harus diingatkan kepada mereka. Jangan bersolek kalau ke masjid, kan gitu. Ya, jangan bersolek ke masjid, dan pastikan masjidnya atau di masjidnya tidak ada ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan perempuan. Acaranya pengajian, ya, acaranya pengajian, tapi laki-laki dan perempuan bersatu umpamanya, tidak ada pemisah. Tempat masuknya sama, ruangannya sama, hahaha, laki-laki perempuan biar saling memandang, jangan diizinkan ke tempat yang begitu. Meskipun ya judulnya ke masjid dan menuntut ilmu. Ya. Nah, laki-laki yang hatinya tertambat dengan masjid, ya, kalimatnya jamak masajid, masjid. Ya, artinya laki-laki yang dimanapun dia berada, dia merasa nyaman dengan masjid. Ya, kenapa? Karena masjid adalah tempat dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di masjid dia sholat,
Di masjid dia bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di masjid dia membaca Al-Qur'an, berzikir kepada Allah, berjumpa dengan teman-temannya, dengan orang-orang yang soleh, ya, dengan orang-orang yang sama-sama mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena orang mukmin itu mencintai Allah, maka dia juga cinta kepada segala hal yang berupa ketaatan kepada Allah. Maka dia cinta kepada orang yang sama-sama mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alasan dia mencintai masjidnya itu karena itu. Alasan kenapa hatinya tertamat dengan masjid itu karena itu. Karena di masjid dia melaksanakan sholat berjamaah, berjumpa dengan orang-orang beriman, membaca Al-Qur'an, mendengarkan nasihat-nasihat, mendengarkan kebaikan, mendengarkan hadis-hadis dibacakan. Segala kebaikan hadir di masjid, ada di masjid, ya. Dan bukan karena di masjid dia bisa beristirahat dengan tenang, misalnya. Karena di rumahnya sempit, misalnya, rumahnya sempit, kemudian ribut, belum lagi istrinya rewel, umpamanya. Daripada begitu adalah ke masjid. Ini beda lagi, Pak. Alasannya bukan karena ini, ya. Tapi insya Allah di kita nggak ada yang begini. Rajin ke masjid, betah di masjid karena di rumah sumpek umpamanya, bukan karena itu, ya, tapi karena memang semata-mata di masjid dia bisa mendapatkan banyak kebaikan, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi SAW menyebutkan bahwa kalau kalian menyaksikan ada seseorang di masjid, ya, maka saksikanlah bahwa dia seorang muslim. Artinya dia orang yang baik, orang yang saleh. Asa ayyakuna minal muhtadin. Semoga mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi petunjuk itu salah satunya bisa dilihat, ya, petunjuk yang Allah berikan kepada seseorang itu salah satunya bisa dilihat kepada orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang kita ketahui dia memiliki ilmu, rajin beribadah, tapi dia nggak ke masjid, ya? Tapi dia nggak ke masjid. Apa mungkin ada yang seperti itu? Ada, ya, ada orang yang rajin beribadah, ketika azan dia langsung sholat, tapi sholatnya di masjid, di rumah, sholatnya di rumah, berzikir di rumah, dia tidak ke masjid, tidak melangkahkan kakinya ke masjid. Maka kita tidak yakin bahwa dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam bahwasannya dia akan mengumpulkan kayu bakar lalu kemudian membakar rumah orang-orang yang laki-lakinya sholat di rumah, ya. Ini sebuah ancaman yang berat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi para laki-laki yang sholatnya di rumah, sehingga yang namanya laki-laki itu ya ke masjid, ya. Hadirin rahimakumullah, ini yang ketiga, laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan naungan kepadanya di hari kiamat. Kemudian warajulani tahabba fillah, dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Seorang atau dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka berjumpanya itu karena Allah, sebagaimana berpisahnya juga karena Allah. Berjumpa karena Allah, berjumpa dalam taat kepada Allah, berjumpa karena dakwah, berjumpa karena taat, berjumpa dalam momen-momen beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berjumpa untuk membuat rencana-rencana kebaikan, ya. Berjumpanya karena Allah, bukan karena maksiat, ya. Bukan untuk melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, bukan. Bahkan sebaliknya mereka berjumpa dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam riwayat yang lain atau dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, atau dalam hadis qudsi, innallaha yaqulu yaumal qiyamah, Allah Subhanahu wa taala nanti akan berfirman di hari kiamat, ainal mutahabbuna bijalali, mana mereka orang-orang yang saling
mencintai karena keagunganku. Mana nih? Al-yawma udhilluhum fi dhilli. Hari ini akan aku naungi mereka dengan naunganku. Yauma la dhilla illa dhilli, di mana hari tidak ada naungan kecuali naunganku. Ya, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang saling mencintai karena Allah di hari kiamat, Allah katakan aku naungi mereka dengan naunganku. Di ayat yang lain, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya, wajib kecintaanku ya bagi orang-orang yang saling mencintai karena aku. Artinya wajib dicintai oleh Allah, pasti dicintai Allah orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wajib kecintaanku bagi orang-orang yang saling mencintai karena aku. Wal mutajalisina fiyya, dan orang-orang yang bermajelis karena aku. Nah, kita bermajelis karena Allah, Pak ya. Kita hadir bermajelis karena ilmu, ya. Kita hadir bermajelis karena sama-sama menyadari wajibnya kita menuntut ilmu, maka kita hadir bermajelis karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Di majelis ilmu, majelis-majelis yang baik lah, ya, musyawarah dalam rangka merencanakan kebaikan. Ini majelis-majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan majelis ini adalah majelis yang menjadi sebab datangnya kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal mutazawirina fiyya, dan wajib juga kecintaanku kata Allah bagi orang-orang yang saling mengunjungi karena aku. Orang yang saling mengunjungi karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan bahwa ada seseorang yang datang mengunjungi saudaranya yang muslim maksudnya, ke sebuah tempat yang jauh. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat untuk bertanya kepadanya. Tentu Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang hal ihwal ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat untuk meriwayatkannya kepada manusia bahwa ada pelajaran padanya. Turun malaikat kepadanya, lalu kemudian bertanya kepada orang yang hendak mengunjungi saudaranya ini. Lalu kemudian ditanya, hendak kemana? Saya akan mengunjungi si fulan di sebuah tempat. Disebutkan namanya. Apakah engkau mengunjunginya karena ada suatu hajat, karena ada satu keperluan, kepentingan dalam urusan duniawi? Dia mengatakan tidak, kecuali karena saya mengunjungi semata-mata karena Allah. Saya mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian malaikat ini mengatakan, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk memberitahukan kepadamu bahwa Allah mencintaimu karena engkau mengunjungi saudaramu karenanya. Orang-orang yang saling mengunjungi karena Allah Subhanahu wa taala, karena kecintaan semata-mata karena Allah, maka Allah mencintainya. Dan demikian juga Allah Subhanahu wa taala mencintai al-mutabadzilina fiyya, yang saling berkorban ya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di hadis ini mereka juga termasuk orang-orang yang akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kan kita tahu bahwa pertemanan itu ada yang karena urusan duniawi kan, karena teman bisnis, karena ya banyak lah, karena sama-sama satu hobi, karena satu lingkungan, teman kantor dan lain sebagainya. Tidak masalah ya, selama teman-teman kita itu adalah teman-teman, sahabat-sahabat di lingkungan yang secara syariat bukan lingkungan yang dilarang ya. Karena ada tempat-tempat yang kita dilarang untuk ada di sana, hadir di sana, berteman dengan orang di sana. Tempat-tempat maksiat ya, tempat-tempat maksiat. Dan teman-teman kita di tempat-tempat yang dibolehkan itu bisa jadi teman yang kita berteman dengan mereka karena Allah Subhanahu wa taala, di kantor misalnya ya, atau di tempat-tempat aktivitas. Karena kadang ada orang juga mengatakan mencintai seseorang ya, itu karena adanya kepentingan duniawi ya, sehingga ketika kepentingan duniawinya sudah tercapai, ia meninggalkannya. Adapun yang dimaksud di hadis ini adalah orang-orang yang mereka
saling mencintai ya karena Allah, berkawan, bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, wa rajulun da'athu imra'atun dzata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Laki-laki yang diajak untuk berbuat mesum, berzinah ya oleh perempuan, diajak berzina oleh perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Ya, ini siapa yang nggak mau gitu? Siapa yang menolak? Mengingat bahwa laki-laki itu kecenderungan terbesarnya itu kepada lawan jenis. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa fitnah yang paling besar untuk umatku adalah fitnah wanita. Ya, fitnah wanita. Ketertarikan laki-laki kepada lawan jenis itu lebih besar daripada ketertarikannya kepada harta. Ya, kepada harta secara umum ya manusia mencintainya, laki-laki juga demikian. Tapi ketertarikan laki-laki kepada lawan jenis itu lebih berat, lebih besar. Sehingga fitnah yang paling besar dirasakan oleh kaum laki-laki adalah fitnah wanita. Banyak orang yang bisa bersabar dengan fitnah harta, fitnah jabatan, tapi sedikit yang bisa bersabar dengan fitnah wanita. Oleh sebab itu kalau ya setan tidak bisa menggelincirkan manusia dari pintu harta, dari fitnah harta, fitnah jabatan, fitnah kedudukan, fitnah ilmu, maka dia akan mendatanginya dari pintu yang paling dahsyat, yaitu pintu lawan jenis. Ini bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan beda lagi, karena perempuan itu kecenderungannya bukan kepada lawan jenis tapi kepada harta. Ya, kepada harta. Kalau laki-laki itu kepada lawan jenis, kalau perempuan kepada harta. Kecintaan wanita kepada harta melebihi kecintaannya kecintaan wanita kepada harta lebih besar daripada kecintaan mereka kepada lawan jenis, dan ini terbalik dengan kaum laki-laki. Oleh sebab itu terbayang oleh kita bagaimana kalau ada seorang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita yang memiliki kedudukan yang mulia, yang tinggi, lalu kemudian cantik pula, di tempat yang tersembunyi, yang tidak ada yang mengetahuinya. Sebagaimana Yusuf alaihi salam diajak berbuat mesum oleh wanita memiliki kedudukan karena dia istri seorang gubernur gitu ya, dan cantik juga, dan di rumah itu nggak ada siapa-siapa, posisinya juga di dalam kamarnya juga dikunci. Lalu apalagi yang menghalanginya kalau bukan takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka laki-laki yang menolak seperti itu, lalu kemudian dia mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah, maka pantas dia mendapatkan naungan di hari kiamat. Pantas dia mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ya. Dan ini juga karena hikmah kenapa para laki-laki itu diberi diberi kesempatan untuk memiliki pasangan lebih dari satu, karena fitnah pasangan hidup ini lebih dahsyat bagi kaum laki-laki ketimbang fitnah atau godaan yang lain, ya. Kemudian dua lagi saya baca cepat. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu tunfiqu yaminuhu. Laki-laki atau seseorang yang bersedekah lalu kemudian ia menyembunyikan sedekahnya. Sedekahnya diam-diam sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ya. Ini sebuah perumpamaan betapa dia betul-betul sembunyi-sembunyi di dalam berinfak itu, ya. Oleh sebab itu infak yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi lebih utama, lebih afdal daripada infak yang dilakukan secara terang-terangan, kecuali kalau infak secara terang-terangan ini bisa menjadi sebab orang lain berinfak juga, ya. Jadi sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ada kalanya infak secara terang-terangan itu lebih utama juga ketika diyakini bahwa atau dirasa bahwa infaknya secara terang-terangan itu bisa mengundang orang lain untuk berinfak juga. Ya, sebagaimana seorang sahabat ketika diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berinfak, ya,
dalam rangka fisabilillah, yang persiapkan diri untuk berperang. Lalu kemudian ada seorang sahabat yang berinfak di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dilihat oleh yang lain, maka hal itu menjadi sebab kecemburuan yang lain, maka kemudian mereka berlomba-lomba untuk berinfak, bersedekah. Maka tidak mengapa kalau infak atau bersedekah itu di hadapan orang lain jika dirasa bisa mengundang orang lain juga untuk sama-sama berinfak. Kalau tidak, maka menyembunyikannya itu lebih utama, ya, lebih utama. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir adalah rajulun dzakarallahu khaliyan famadat ainah. Seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk hatinya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengenang kehidupan akhirat, dia mengenang kekurangan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Fafadat ainah, lalu kemudian ia bercucuran air mata, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka laki-laki seperti ini, maka dia berhak untuk mendapatkan naungan di hari kiamat, naungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan ainan la tamassuhuma nar, ada dua mata yang tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, dan mata yang senantiasa terjaga di dalam jihad fi sabilillah, ya. Mata yang terjaga di dalam jihad fi sabilillah, maka dua mata ini tidak akan tersentuh oleh api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk salah satu dari 7 golongan ini, yang mana 7 golongan ini adalah golongan yang mendapatkan naungan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, di hari yang tidak ada manfaatnya lagi mal, harta, banun, demikian juga dengan keluarga, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat. Demikian hadirin rahimakumullah, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.